Pernahkah kalian mendengar kisah tentang pesugihan, sebuah ritual hitam yang dapat memberimu kekayaan tak terbatas? Tapi semua ada harganya, harga yang tak hanya berupa materi, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga, nyawa. Inilah kisah tentang seorang pria yang terjerat dalam godaan pesugihan, dan apa yang terjadi saat ia menyadari harga yang harus ia bayar. Tetaplah mendengarkan, karena kisah ini akan membuat kalian merinding hingga ke tulang. Dimas tinggal di sebuah desa terpencil bernama Kampung Jagat, dikelilingi oleh hutan yang lebat dan angker. Desa itu dikenal dengan berbagai mitos dan legenda tentang dunia gaib. Di ujung desa terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Darah, tempat yang dipercaya sebagai lokasi sakral untuk melakukan pesugihan. Tidak ada yang berani mendekati bukit itu, apalagi setelah matahari terbenam, karena desas-desus mengatakan bahwa bukit tersebut menjadi gerbang menuju dunia arwah. Dimas hanyalah seorang petani sederhana yang hidup dalam keterbatasan. Setelah istrinya meninggal karena sakit keras, Dimas berjuang seorang diri untuk merawat putrinya, Rina, yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaannya. Namun, dengan segala keterbatasan, kemiskinan menjadi momok yang tak pernah hilang dari kehidupannya. Suatu malam, di tengah keputusasaan karena usahanya yang gagal, Dimas mendengar desas-desus dari tetangga tentang seorang dukun bernama Pak Gono, yang dikenal memiliki ilmu gaib untuk melakukan pesugihan. Pak Gono tinggal di luar desa, di dalam hutan dekat Bukit Darah. Ia dikenal sebagai orang yang sering membantu mereka yang menginginkan kekayaan, namun dengan harga yang tidak murah, tapi memakai tumbal. Dimas, yang berada di ujung keputusasaan, akhirnya memutuskan untuk menemui Pak Gono. Perjalanannya menuju rumah Pak Gono harus melewati hutan gelap di bawah cahaya bulan. Setelah berjalan beberapa jam, ia sampai di sebuah gubuk tua yang terlihat seperti sudah berusia ratusan tahun. Di depan gubuk, terdapat sebuah altar kecil yang dipenuhi sesajen dengan bau dupa yang menyengat. Pak Gono muncul dari kegelapan, mengenakan jubah hitam panjang dan membawa tongkat bambu yang bentuknya unik menyerupai ular melilit. Suaranya berat dan serak, seolah-olah berasal dari dunia lain. Tanpa basa-basi, ia bertanya kepada Dimas, "Kau datang untuk kekayaan, bukan? Kau tahu harganya?" Dimas mengangguk dengan hati berdebar. Dalam hati ia berkata, "Kenapa orang tua ini tahu tujuanku?" Tanpa benar-benar memahami konsekuensi penuh dari tindakannya, ia mencoba memantapkan hatinya. Pak Gono kemudian membawa Dimas ke Bukit Darah, tempat ritual pesugihan dilakukan. Bukit itu dikelilingi pepohonan tua yang menjulang tinggi. Suasana mistisnya begitu kental, seolah-olah alam sendiri menyembunyikan rahasia gelap di dalamnya. Di puncak bukit, terdapat sebuah batu besar yang penuh dengan ukiran simbol-simbol kuno yang dipercaya sebagai penanda perjanjian dengan makhluk gaib yang berada di situ. Ritual pun dilakukan pada tengah malam saat bulan purnama. Pak Gono menginstruksikan Dimas untuk membawa sesajen yang terdiri dari darah ayam hitam, bunga kantil, dan kemenyan. Di depan batu besar, Pak Gono mulai mengucapkan mantra dalam bahasa daerah yang terdengar seperti pantun yang menyebut-nyebut nama yang terdengar asing. Asap dari dupa yang terbakar mulai menebal, mengelilingi mereka, membuat suasana semakin mencekam. Kemudian, Pak Gono menyerahkan pisau kecil kepada Dimas dan berkata, "Untuk memulai perjanjian, kau harus meneteskan darahmu di atas batu ini. Ini simbol dari niatmu. Setelah ini, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, pesugihan ini meminta tumbal, dan tumbal itu sudah dipilih." Dimas yang dalam keadaan tertekan, melakukan perintah Pak Gono. Darahnya menetes di atas batu, dan detik itu juga angin kencang berhembus, membuat suara gemerisik yang menyeramkan dari pepohonan sekitar. Setelah ritual selesai, Dimas diberitahu bahwa ia akan mulai melihat kekayaannya datang perlahan. Namun tumbal yang harus dibayar tidak bisa dihindari. Tanpa disadari Dimas, tumbal yang dipilih oleh kekuatan gelap itu bukanlah orang asing, melainkan putri kesayangannya sendiri, yaitu Rina. Apa yang akan kau lakukan jika mengetahui kekayaan yang kau peroleh ternyata menuntut nyawa orang yang paling kau cintai? Dimas tak tahu, tapi penonton akan segera menyaksikan bagaimana segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Singkat cerita, beberapa hari setelah ritual itu, kehidupan Dimas berubah drastis.
Bisnisnya yang awalnya tak bergerak kini mulai menghasilkan uang melimpah. Ia bisa membeli tanah, membangun rumah mewah, dan seisi desanya kini menghormatinya. Namun di balik semua itu, ketenangan hidup Dimas mulai terganggu. Setiap malam, ia selalu mendengar langkah kaki yang aneh di sekitar rumahnya, seperti ada seseorang yang berjalan di dalam dan luar rumah. Lebih mengerikan lagi, Rina mulai sering sakit-sakitan. Dari demam ringan hingga kondisi yang membuatnya hampir tak sadarkan diri. Dimas membawa Rina ke berbagai dokter, tapi tak ada yang bisa memberikan diagnosis pasti. Rina semakin lemah, dan Dimas mulai curiga bahwa ini adalah tanda dari perjanjian yang ia buat dengan Pak Gono. Dimas kembali menemui Pak Gono, kali ini dalam keadaan putus asa. Ia memohon agar perjanjian tersebut dibatalkan. Namun Pak Gono hanya tertawa sinis. Tumbal sudah dipilih, tak ada jalan kembali. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Sekarang giliran pesugihan mendapatkan apa yang menjadi haknya juga. Ketika tumbal yang harus dibayar adalah orang yang paling berharga dalam hidupmu, seberapa jauh kau akan berjuang untuk menyelamatkannya? Dimas kini berada di ambang kegilaan, tapi bisakah ia melawan kekuatan kegelapan yang telah mengikatnya? Dimas memutuskan untuk melawan. Dengan berbagai upaya, ia mencari cara untuk membatalkan perjanjian. Ia bertemu dukun-dukun lain, namun tak ada yang bisa membantunya. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Pesugihan tak bisa dibatalkan, kecuali jika kau mengganti tumbalnya dengan sesuatu yang lebih besar. Di tengah keputusasaan, Dimas memutuskan untuk kembali ke Bukit Darah. Ia membawa Rina yang sudah sangat lemah dengan niat untuk menghadapi makhluk yang menuntut tumbal. Saat ia tiba di bukit, malam sudah larut, dan bulan purnama bersinar terang di langit, menciptakan bayangan menyeramkan di atas batu besar itu. Saat mereka mendekati batu, bayangan wanita yang dulu ia lihat di rumahnya muncul. Wajahnya pucat, dengan mata kosong dan senyum menyeramkan. Kau datang untuk memberikan tumbal? Tanyanya, suaranya lembut tapi menakutkan. Dimas berlutut di depan batu, menggenggam tangan Rina yang sudah hampir tak bernyawa. Dengan suara bergetar, ia berteriak, "Aku tidak akan menyerahkan anakku." Namun tawa dingin makhluk itu menggema di seluruh bukit. Kau tak punya pilihan, Dimas. Tumbal sudah ditentukan. Saat itu, Rina menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Dimas. Bisakah kau melarikan diri dari keserakahan dan kekuatan gelap yang telah kau panggil sendiri? Pesugihan selalu menuntut apa yang menjadi haknya, dan Dimas harus menerima kenyataan pahit ini. Rina meninggal, dan kekayaan Dimas justru semakin melimpah. Namun, kekayaan itu tak lagi berarti. Setiap malam, Dimas dihantui oleh suara langkah kaki dan tawa yang tak pernah berhenti. Hingga suatu malam, ia mendengar suara napas dingin di lehernya dan bisikan menyeramkan. Aku masih menunggu. Tumbal pesugihan tidak pernah berakhir hanya dengan satu nyawa. Siapa lagi yang akan diambil selanjutnya? Harta memang bisa datang dengan mudah, tapi ingat, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu terkadang lebih mahal dari yang bisa kita bayangkan. Berhati-hatilah.